Innal masjida la yahillu li junubin wala haidin. Masjid ini menjelaskan tentang haramnya berdiam di dalam masjid bagi orang junub, haid, dan juga orang nifas. Junub, haid, ataupun orang nifas, mereka semua haram hukumnya berdiam di dalam masjid. Adapun masuk tanpa berdiam, maka itu diperbolehkan. Itu yang disebut dengan ubur, tanpa berdiam, tanpa berhenti. Misal masuk dari pintu selatan, keluar dari pintu utara tanpa berhenti, dan tidak dikhawatirkan ada darah yang jatuh ke lantai masjid atau mengotori masjid. Kenapa? Innal masjida, karena masjid itu adalah tempat pusat ibadah, tempat suci. Sedangkan orang junub, haid, dan nifas tubuhnya tidak najis, tidak dihukumi najis, tapi dilarang dan tidak diperbolehkan berdiam di dalam masjid sebagai apa? Sebagai bentuk penghormatan kepada masjid. Innal masjida la yahillu li junubin wala haidin. Makanya kalau ada madrasah putri, misal kelas 6 atau sanawiyah yang muridnya perempuan dan sudah lebih dari 9 tahun, ya, 9 tahun ke atas itu sudah balik, sudah keluar darah haid, dan kelasnya adalah masjid atau meminjam tempat yang berada di dalam tanah masjid, maka itu tidak diperbolehkan. Khawatir ada 1-2 murid yang dalam keadaan haid, uzur. Makanya kalau kelas madrasahnya kurang dan harus menempati tempat masjid, misal amperan masjid atau ada ruangan yang termasuk di dalam tanah wakaf masjid, usahakan yang menempati di kelas itu adalah kelas 1 ibtidaiyah yang masih umur 8 tahun misal, artinya yang masih belum haid, jangan yang besar-besar. Yang besar-besar usahakan berada di kelas di luar tanah masjid. Ini yang harus diperhatikan karena hukumnya haram, la yahillu, ya. Atau misal ada pengajian nggak ada tempat, perempuan ditempatkan di area masjid, di dalam masjid, ya, ditempatkan di dalam masjid, maka itu juga tidak diperbolehkan. Pokoknya berdiam dalam rangka apapun, dalam bentuk apapun, orang junub, haid, ataupun nifas tidak diperbolehkan, ya. Atau merokok di dalam masjid, lebih-lebih ketika ketika saat pengajian. Karena ketika saat-saat pengajian, walaupun tidak di dalam masjid, itu tidak diperbolehkan merokok. Untuk apa? Untuk menghormati
ilmu. Jadi kalau pengajian dimulai, rokoknya matikan, jangan ngerokok walaupun bukan di dalam masjid. Kalau di dalam masjid lebih-lebih. Karena apa? Karena membuat bau di dalam ruangan masjid, bau rokok di dalam ruangan masjid. Makanya orang yang makan bawang itu makruh hukumnya masuk ke dalam masjid. Karena orang yang makan bawang mulutnya bau. Mulutnya bau sehingga mengganggu jamaah yang lain yang ada di dalam masjid. Innal masjida la yahillu li junubin wala haidin, al masajid buyutullahi fil ard. Masjid-masjid itu adalah ibarat rumah-rumah Allah yang ada di atas bumi, yang ada di dunia. Tudhi'u li ahli sama kama tudhi'un nujum li ahli al-ard. Kalau dilihat oleh malaikat dan makhluk yang ada di langit, maka masjid itu memancarkan cahaya dan nur, cahaya daripada ibadah yang ada di dalam masjid, tembus ke langit dan tampak bersinar, bercahaya, tampak oleh para malaikat yang ada di langit. Kama tudhi'un nujum li ahlil ard, sebagaimana bintang-bintang itu tampak bercahaya tatkala dilihat oleh manusia yang ada di bumi. Maka sejatinya masjid-masjid yang ada di kampung-kampung, dialah yang menjadikan kampung itu bercahaya, tapi bukan bagi manusia, bagi para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka terangnya kampung, terangnya satu daerah bukan dengan lampu merkuri, tetapi dengan masjid yang diisi dengan ibadah, salat, baca Quran, zikir kepada Allah. Dikatakan orang yang menyumbang atau membangun masjid walau kamif hasib qatah banallahu qasran fil jannah. Orang yang membantu pembangunan masjid walau kamif hasiqatah, walaupun sebesar sangkarnya manuk atau burung kotoh. Burung kotoh itu burung kecil, sangkarnya biasanya berada di tepi pantai. Di tepi pantai hanya beberapa senti, maka orang yang membangun masjid walaupun sebesar sangkarnya burung kotoh kelak akan mendapatkan pahala dan kebaikan yang besar di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga kemuliaan masjid, jaga keagungan masjid. Masjid jangan dikotori, termasuk juga pada acara-acara maulid. Acara-acara maulid biasanya seluruh makanan ditaruh di dalam masjid. Setelah bacaan maulid, anak-anak pada rebutan nasi, rebutan jajan. Itu diusahakan jangan sampai mengotori lantai masjid. Jangan sampai mengotori lantai masjid. Menampakkan rasa bahagia atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad di bulan Maulid sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan, tapi jangan sampai mengotori masjid. Jangan sampai melakukan satu kebaikan tapi dampaknya melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti menghilangkan kemungkaran dengan cara-cara yang mungkar. Itu sama. Izalatul mungkar itu dianjurkan, tapi tidak dengan cara-cara yang mungkar.
Menampakkan rasa bahagia sangat dianjurkan, tapi bukan dengan cara-cara yang dilarang, termasuk yaitu dengan mengotori masjid. Akibat apa? Akibat rebutan makanan yang ditaruh di dalam masjid.